Ya, itulah pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam orasinya di sidang Senat Terbuka Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Sabtu lalu. Lantas, apa kemudian makna peringatan keras sampai ancaman reshuffle yang disampaikan oleh Presiden Prabowo jelang 1 tahun pemerintahannya? Kami akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Pak Rian Nugroho. Selamat malam Pak Rian. Apa malam, kabar? Pak Ken. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus politikus Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam Pak Wamen. Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Swaib ya. Dan Prof. Rian. Oke, dan juga sambil menunggu bergabung bersama kita di studio, tapi sementara bergabung dulu lewat Zoom ada Prof. Swaib dari Untirta, pengamat politik kita. Selamat malam Prof. Swaib. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf masih di perjalanan ke studio. Baik. Dalam waktu dekat sampai. Ya, kita tunggu kedatangannya Prof. Swaib. Tapi Pak Wamen, kita ingin tahu apa kemudian yang menjadi alasan peringatan tegas hingga ancaman reshuffle dari Presiden Prabowo ini disampaikan jelang 1 tahun pemerintahannya? Ya, saya kira sangat jelas ya bahwa Pak Prabowo itu adalah pemimpin yang jujur, yang tegas, yang pro rakyat. Kemudian juga pemerintahan beliau selama ini sangat terasa ya, pemerintahan yang tegas, efektif, dan juga pemerintahan yang sangat anti korupsi. Di samping itu, sebagaimana yang kami kenal beliau selama 18 tahun, adalah orang yang ingin selalu memberikan yang terbaik. Kemudian juga selalu ingin memberikan yang terbanyak. Tidak ingin setengah-setengah, tidak ingin sebagian-sebagian, selalu saja program-programnya diperuntukkan bagi seluruh masyarakat bangsa. Dan juga selain itu, yang tidak kalah penting adalah selalu ingin yang tercepat. Jadi ada 3T. Saya menyebutnya 3T. Apa itu, Bang Riza? 3T itu artinya terbaik, terbanyak, dan tercepat. Pak Prabowo selalu ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa. Program-program terbaik yang dibuat, disusun, direncanakan, dan direalisasikan, diwujudkan. Kemudian juga tidak tanggung-tanggung, tidak buat program sebagian-sebagian, Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, atau Oke, baik. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Bang Ahmad Riza Patria. Kita nanti akan sambung kembali. Tapi Pak Rian, bagaimana kemudian publik memaknai pesan atau apa, ultimatum yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Sabtu kemarin? Jadi publik melihat dari 3 kacamata. Apakah pernyataan ini bersifat lateral? Lateral itu artinya langsung dilaksanakan. Kedua adalah moral, berupa sebuah himbauan, warning, tapi tidak langsung mengena kepada tujuannya, hanya untuk memberikan kisi-kisi. Tapi yang ketiga nih, yang kalau bisa jangan terjadi. Nanti ada yang anggap juga retorikal. Jadi di antara 3 perspektif ini, masyarakat mengharapkan presiden itu pada yang pertama tadi. Jadi betul-betul konsisten apa yang beliau sampaikan itu memang dilaksanakan. Dan ini memang bisa difahami karena nih Pak Prabowo ini gemes gitu loh, kok nggak lari-lari gitu loh. Beliau kemarin juga katakan bahwa ini banyak S3 kan, kok nggak lari gitu ya. Ini Bapak ini mau ngajak lari, tapi yang diajak lari ini kayaknya menggemaskan gitu. Jadi sebenarnya publik apakah juga berharap ada pembaruan lewat reshuffle yang dilakukan? Maksudnya itu seperti apa Pak Rian? Iya, bahkan kalau perlu ini besok kan 1 tahun ke Pak Prabowo jadi presiden kan, publik mengharapkan reshuffle karena masyarakat kita tuh sudah pandai loh. Kita membangun Indonesia sejak 45 sampai 2025 ini, pendidikan kita hasilnya adalah masyarakat yang pandai. Jadi masyarakat tahu mana yang nggak mampu, mana yang mampu, atau mana kompeten, mana nggak kompeten. Nah, saya kira presiden tahu, tinggal masyarakat support ini. Jadi menurut saya jangan khawatir lah. Presiden Prabowo lateral saja, disiplin aja, dan masyarakat akan dukung itu. Bahkan kalau perlu bukan masalah korupsi, nggak korupsi,
Tapi ketika ada menteri yang bekerja tidak kompeten, ganti. Kenapa? Inkompetensi itu menciptakan yang namanya itu kegagalan. Betul. Kegagalan artinya biaya itu boros. Nah, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kita itu harus menggunakan semaksimal mungkin aset kita untuk kemakmuran rakyat. Ketika itu boros berarti terjadi namanya ketidakmakmuran. Oke, jadi kita baik, dua, apakah dia korupsi, apakah dia gagal. Yang ketiga adalah dia nggak kompeten. Masyarakat pengen tiga-tiga itu diganti semua. Masyarakat ingin yang korupsi, gagal dan tidak kompeten ini diganti. Kalau masyarakat inginnya begitu, tapi bagaimana dengan partai politik ataupun juga dengan teman politik atau juga yang berada di luar koalisi Prof. Suhaib menginginkan hal yang samakah atau justru berbeda? Ya, saya kira kalau kita bicara tema kita malam ini, tentunya Pak Prabowo memiliki komitmen dari awal bahwa sebenarnya membangun negeri ini kita tidak perlu takut. Jadi takut di sini bukan partai politik maupun kolega-kolega beliau, ya sebenarnya tidak menjadi sandungan ketika beliau ingin melakukan strategis untuk membangun negara ini. Dan saya kira nilai integritas, nilai komitmen yang dari awal sudah disampaikan kepada seluruh elemen bangsa dan termasuk pejabat-pejabat yang terlibat di dalamnya dan juga termasuk partai politik sudah disampaikan bahwa di dalam membangun negeri ini sebenarnya kita tidak ada kepentingan politik tertentu atau ada semacam kelompok-kelompok tertentu, tapi yang kita harus bangun sekarang adalah membangun negeri ini. Jadi membangun negeri bukan berarti bahwa cuma presiden semata, tapi semua elemen partai politik maupun swasta itu kan diikutkan di dalamnya. Dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita bersama-sama tetapi tetap ada komitmen yang jelas, integritas selalu didorong gitu, Mbak. Oke, baik Pak Wamen, kita kembali sempat tadi terputus terakhir mengenai 3T dan dari dua pengamat ini nampaknya sepakat bahwa Pak Presiden lurus saja, tidak perlu takutlah dengan siapa yang berkuasa, siapa yang punya uang. Itu juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, jadi 3T tadi kan Bapak Presiden selalu ingin yang terbaik, terbanyak, dan tercepat. Jadi beliau juga ingin semua para menteri, para wamen, semua jajaran kabinet juga memahami bahwa juga harus seperti presiden memberikan yang terbaik untuk rakyat, memberikan yang terbanyak untuk rakyat, dan juga tercepat. Jangan lambat bagi yang tidak terbaik, tidak banyak, terlambat. Ya harus siap ditinggalkan karena Bapak Presiden tidak ingin kasihan dengan orang perorangan dari manapun itu, menteri dari partai manapun, tapi kita harus kasihan dengan rakyat. Rakyat tidak boleh lama menunggu, rakyat sudah lama ingin ada percepatan pembangunan. Itulah yang dikerjakan oleh Bapak Prabowo dengan pemerintahannya, selalu ingin memberikan terbaik, terbanyak, dan cepat, seperti tadi program makan gizi gratis sudah 36 juta, akan mencapai 82 juta, cek kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sekolah rakyat sudah 165, akan terus digenjot sampai 200 dan seterusnya. Sekolah unggulan, ada program pangan, gabah dibeli dengan harga 6.500 per kilo. Ini rakyat sejahtera, tidak ada lagi rakyat yang miskin, yang susah. Pupuk, bibit, semua dipenuhi, akan juga dibangun nanti 2.000 kampung nelayan. Semua program-program ada pro rakyat. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di atas 5, inflasi terjaga 2,8. Bahkan di level internasional Prabowo membuka sejarah baru bagi Indonesia sebagai pemerintah negara, presiden yang komitmen konsisten dengan kemerdekaan Palestina, dan alhamdulillah mencapai satu kesepakatan yang luar biasa, bahkan diapresiasi oleh Presiden Amerika Trump. Kemudian juga Bapak Prabowo di G20 sebagai presiden dengan approval tertinggi 81%. Kepuasan publik juga sudah mencapai 82%. Jadi capaiannya luar biasa. Jadi semua pembantunya harus bergerak lebih baik dan lebih cepat. Capaiannya sudah luar biasa, semua pembantunya juga harus mengikuti tempo yang cepat ini. Nah, tapi kenapa ya kemudian peringatan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan momentumnya jelang 1 tahun, Pak Rian? Nanti dijawabnya usai jeda. Pemirsa, kami hadirkan jawaban dan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi.